Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satwa Media semua. Di video kali ini kita akan mengunjungi perkumpulan kelompok tani susu Harapan Jaya Desa Telekung di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui bagaimana keseruan di video kali ini, mari kita temui pengurus yang ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Satwa Media semua. Kami di sini sudah diterima oleh Bapak Sumari selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya. Terima kasih Pak sebelumnya Pak sudah menerima kami, berkenan menerima kami di sini. Mungkin sebelumnya Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya dari teman-teman dari Satwa Media yang pagi ini telah hadir di Sekretariat Kelompok Tani Harapan Jaya yang beralamatkan di Desa Telekung RT 5 RW 6 Kecamatan Surejo, Kota Batu. Boleh diceritakan Pak, sebetulnya kelompok tani ini sudah berdiri sejak kapan Pak? Ya. Kelompok Tani Harapan Jaya kita dirikan sejak tahun 2010. 2010 bermula dengan 25 anggota. 25 anggota. Dari kalangan peternak sapi perah semua. Nah, sekarang sudah bertambah sekitar 35 anggota. Itu termasuk kelompok tani saja. Kalau satu desa ada sekitar ya 500-an boleh dikata, itu tidak ikut semua, hanya 1/4% saja yang ikut di kelompok tani kita. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak kegiatan Bapak selaku ketua kelompok tani tersebut sehari-harinya itu apa saja sih Pak yang kegiatan yang dilakukan Pak? Oh ya, kegiatan saya ini setiap hari ya, kalau dari pagi yang utama ya saya ke ternak sapi. Setelah sholat subuh itu ya bersih kandang sambil ngasih minum pedet-pedet itu sama sapi, berdua sama anak saya. Terus setelah itu selesai jam 6:45 saya kerja di KUD. Ya kebetulan di unit susu KUD Batu ya. Dan setelah itu sampai jam 8 ya kita pulang terus aktivitas lagi ya. Kalau nggak ada rumput cari rumput sambil ke kebun. Itu. Mungkin bisa diceritakan Pak kalau di KUD itu ketika peternak akan menyetorkan susu itu biasanya syaratnya apa aja Pak? ABC Mas. Setor ke KUD Batu itu syaratnya ABC. ABC itu dalam arti asli, bersih, cepat. Nah, asli itu ya tidak tercampur bahan apapun. Terus bersih ya harus bersih, steril. Terus cepat itu tidak boleh ditunggu-tunggu atau ditunda-tunda, harus setelah memerah segera disetorkan ke KUD. Jadi segera secepatnya ditangani di KUD, diuji. Nah, setelah itu masuk pendingin. Berarti ada kriteria khusus dari spesifikasi susu yang boleh atau yang bisa lolos dari spek ABC itu Pak? Ya ada, ya bisa seperti itu. Nah biasanya kalau susu yang tertolak, jadi ketika peternak itu datang menyetor dan susu yang tertolak itu biasanya yang seperti apa Pak? Susu yang ditolak yang satu itu suhunya kurang dari 30 derajat. Yang kedua susunya kurang bagus dalam arti pecah. Nah, kita tes menggunakan alkohol, tes gun namanya, itu pecah, itu kita tolak. Nah, terus berat jenisnya tidak memenuhi standar yang kita harapkan. Jadi harus SOP semua. Berarti kalau sesuai SOP seperti itu dari KUD atau dari kelompok tani itu, apakah ada
program penyuluhan untuk peningkatan kualitas dari susu yang dihasilkan oleh peternak itu sendiri, Pak? Oh ada, ya ada penyuluhan setiap 1 minggu sekali ada, kita lewat kelompok tani harapan saya, dan yang kelompok yang lain itu 10 hari sekali, 10 hari sekali itu lewat pertemuan rutin dari anggota-anggota KUD bersama tim dari manajemen KUD untuk memberi saran peternak, dalam arti mengingatkan biar enggak terjadi kelalaian atau kelupaan yang itu disengaja atau tidak. Kan kita harus benar-benar susu yang diterima di KUD itu yang SOP. Nah biasanya kalau teknisnya nih Pak, kita bicara teknisnya, penyuluhan yang dilakukan itu biasanya apa aja sih Pak ke peternak itu? Kalau secara teknis itu ya merah itu ya harus dibersihkan dulu, dimandikan dulu ternaknya, sapinya, terus dilap pakai kanebo setelah dicuci. Nah, terus setelah memerah itu kita memakai celup puting untuk menghindari bakteri yang masuk, kuman-kuman yang masuk itu. Seperti itu teknisnya. Jadi kalau secara kandang banyak sekali tekniknya. Kalau secara kandang itu banyak sekali. Oke, kalau misalkan boleh diceritakan Pak, kalau itu kan tadi manajemen pemerahan supaya susunya terstandar. Nah, kalau dari manajemen pemeliharaan sapinya mungkin boleh dijelaskan Pak, kira-kira apa saja sih Pak yang harus dilakukan oleh peternak supaya susu yang dihasilkan itu berkualitas gitu Pak? Ya, segi peralatan pun juga pengaruh ya. Nah, sekarang memerah saja harus memakai ember stainless yang pertama. Terus tadi sudah saya sebutkan untuk pemerahannya seperti itu, harus bersih. Terus setelah memerah pakai celup puting. Lah terus di kandang itu juga harus ada kipas kandang untuk biar suhu di kandang itu normal. Yang dibutuhkan oleh sapi itu dengan suhu yang sudah ditentukan itu normal seperti itu. Kalau panas, contohnya di sini panas kita nyalakan kipas anginnya, kipas kandangnya. Cuaca juga pengaruh, terus kayak penyakit-penyakit seperti sekarang ini PMK itu yang sangat berpengaruh sekali. Ini agak ketakutan, banyak yang ketakutan ini peternak semua. Banyak yang ketakutan, merasa tahun 2021 sudah digoncang seperti itu, sekarang kok ada lagi. Nah itu salah satunya timbul diragukan oleh peternak. Tapi ya kalau peternak di sini semua Jawa tatak semua. Iya, tatak semua. Soalnya sapi perah semua di sini. Nah, kalau di sini Pak biasanya peternak itu memberi pakannya itu jenisnya apa aja Pak? Apakah semua full hijauan atau ada juga penambahan konsentrat juga Pak di sini Pak? Kalau di sini hijauan sama konsentrat. Jadi kalau hijauannya ya khusus di saya loh ya. Saya ini ya juga tidak mengajari ke anggota saya, tidak mengajari jelek, enggak ya. Nah, ini khusus di peternakan saya ini hijauannya hanya 1 kali saja, sore saja jam 5 pemberiannya. Kalau konsentratnya 2 kali. Kalau konsentratnya itu pun masih bisa 3 kali, tapi sedikit yang 3 kali karena kan enggak mesti ya kalau malam itu ada tamu, enggak. Kalau ada tamu ke dekat kandang situ, anggur-anggur di kos-kosan situ, nah itu bisa bunyi gitu loh, bisa bunyi. Akhirnya apa yang saya taruh konsentrat itu, nggak apa-apa daripada saya cari rumput malam-malam, ya konsentrat yang kita taruh gitu loh. Jadi rumput saya hanya 20 kilo, 1 hari 1 ekor, 20 kilo hijauannya. Nggak ada mungkin di sini kalau seperti di sini. Tapi dengan penambahan konsentrat itu apakah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas susunya atau enggak Pak? Betul. Dengan penambahan konsentrat saya sudah amati, kebetulan yang amati juga saya sendiri ya. Mulai dari berat jenis dan karakter sapi. Itu ternyata
daripada kita menambah rumput secara usaha atau bisnis ya, kalau orang besar mengatakan bisnis, kalau orang kecil mungkin ya golek karen gitu ya. Nah itu kalau saya tambah konsentrasi produksinya meningkat. Nah, kalau kita tambahi hijauan belum tentu meningkat, itu hanya menghasilkan kotoran saja yang banyak. Seperti itu. Oke, kan Bapak di sini menggunakan tambahan konsentrat Ya. selain hijauan. Nah, Ya. kalau boleh tahu itu pakai merek apa dan dari perusahaan apa, Pak? Oh ya, terima kasih. Sebelumnya ya terima kasih banyak ya dari PT Pokpan. Nah, saya sekarang ini menggunakan pakan dari PT Pokpan itu NC64. Dan ada beberapa teman yang banyak di sini yang sudah merasakan itu. Contohnya ya Pak Tani, Pak Duryat, Pak Waris juga itu juga sudah merasakan. Jadi saya tanyai juga benar-benar naik produksi susunya NC64 dari PT Pokpan itu. Oh, kalau boleh tahu Pak, kenaikannya itu bisa sampai berapa Pak jika dibandingkan full hijauan dengan penggunaan penambahan konsentrat itu Pak? Kalau kenaikannya kalau kita buat per ekor ya, kalau buat per ekor mungkin kalau di orang-orang sekitar 3 liter ya. Di kisaran Pak Tani, Pak Duryat itu mungkin satu hari 3 liter mungkin. Kalau di sini saya global itu 3 ekor itu naiknya 10 liter per hari, 10 liter. satu hari dalam satu hari. Soalnya di sini produksinya tinggi semua. Ada yang putingnya 2 pun itu keluarnya masih 15 liter. Oh, 2 puting. Nah, nggak mungkin ini kalau terjadi. Saya juga nggak memuji-muji ternak saya, enggak. Memang faktanya seperti itu. Nah, jadi kalau pagi itu ada yang 1 ember itu sampai amber, 1 ember itu 15 liter. Oh, okay. Ada literannya soalnya. Yaitu semenjak dikasih NC64 itu hampir tumpah-tumpah gitu susunya. oke, berarti kalau Bapak itu memang dari awalnya sudah tinggi, dengan penambahan konsentrat itu bisa lebih tinggi lagi produksi? Iya, lebih tinggi. Ini kan ada yang laktasi sudah 8 bulan, tapi belum IB. Memang seperti itu karakternya. Kalau sudah 2 tahun nanti dia melahirkan lagi. Iya, betul. Jadi karakternya sapi itu dulu itu memang pernah keluar 33 liter per hari sebelum PMK. Nah, setelah PMK ini kan tahap pemulihan. Ini masih ada sih saja 1 ekor yang PMK. Tapi ya saya merasa alhamdulillah bersyukur ya, karena dengan kedatangan NC64 dari PT Pokpan ini, sapi yang kena PMK dulu itu ini malah sekarang keluar banyak lagi. Ini hampir mendekati satu hari 27 liter nih. Satu hari 27 liter, Iya, satu ekor itu Pak? iya, padahal ini waktu PMK ini 1 liter aja nggak keluar. Awalnya 33 liter. Nah, sekarang dengan adanya ini memang seiring berjalannya waktu kita kalau sering menolong orang pasti kita ya ditolong orang seperti itu ya. Nah, sudah ada yang menata lah di sana ya. Nah, sekarang produksi saya sapi 3 ekor ini sehari hampir mendekati 60 liter. Oke. Sehari hampir mendekati 60 liter. Cukup, Ya. cukup Ya. banyak juga ya Pak? Ya rata-rata 19 kalau dibuat rata-rata. Oke. Mungkin selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir, kira-kira dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak harapan untuk anggota peternak sini, dan juga mungkin harapan Bapak terkait dengan konsentrat yang Bapak gunakan itu NC64 dari PT Salam Pokpan? Ya, harapan saya seperti ini. Mudah-mudahan ya anggota saya dan teman-teman saya peternak yang ada di Desa Tlekung ini tidak satu kelompok saja, satu gapoktan. Kalau bisa itu bisa seperti saya ini. Saya kan hanya 3 ekor yang merah. Saya sudah merasakan. Apalagi orang-orang yang sapinya puluhan, itu banyak anggota saya yang sapinya itu di atas 10 ekor yang merah, itu banyak sekali. Nah, itu mudah-mudahan dengan adanya NC64 ini, pakan ternak sapi perah yang baru
muncul di desa kita ini, Desa Tlekung. Ini orang-orang bisa meniru atau menyontoh, entah nanti dengan cara apa saya bisa menyampaikan, dan peternak bisa paham, memahami, dan untung ruginya kalau dikasih pakan ini apa sih, nah, minimal ya saya sebagai ketua Gapoktan desa ya bisa saya mengangkat perekonomian khususnya di peternakan sapi perah yang ada di Desa Tlekung. Jadi nggak kayak dulu kok katanya nggak sampai ya gitu. Nah, sekarang harus waktunya untuk bangkit seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan kesediaannya untuk telah menerima kami di sini. Ya. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan di sini Pak, dan juga semoga sukses selalu untuk Amin. peternakan sapi dan anggota Gapoktan yang Ya. pimpin ya Pak. Nah, Oke Sobat Satwa Media semua, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe, dan juga terus saksikan video-video kami di video-video berikutnya. Terima kasih.